Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah mandi, sudah sarapan, kita siap belajar lagi dalam pembelajaran tematik. Temanya kebersamaan dalam keberagaman. Di sini kita melihat ada beraneka ragam gambar dari macam-macam suku, bahwa teman-teman kita tentunya berasal dari suku yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Nah, dalam suku yang berbeda-beda ini kita harus saling bekerja sama. Ada suku Padang, Bali, ada Palembang, Lampung, Jawa, kemudian suku Madura, Papua, Dayak, suku Asmat, dan lain sebagainya. Harus bisa saling bekerja sama, ya, hidup rukun. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang bekerja sama dalam keragaman. Pak Yoga akan membacakan dulu teksnya. Kebersamaan dalam keberagaman. Judulnya bekerja sama dalam keberagaman. Sini ada gambar, ya. Edo dengan kelima temannya sedang bermain. Baik, kita baca dulu. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, itu adalah bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman. Nah, silakan anak-anak dibuat gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks tentang bekerja sama dalam keragaman tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ya, nanti Pak Guru berikan lampiran tugasnya tersendiri tentang membuat peta pikiran yang berisi gagasan utama dan gagasan pendukung. Ini sudah pernah Pak Guru berikan contohnya. Gagasan utama itu anak-anak cari yang mana yang menjadi ide pokok atau pokok pembicaraan dan mana yang menjadi gagasan pendukung yang menjelaskan ide pokok tersebut. Nah, silakan dibuat nanti dalam bentuk peta pikiran. Nah, selanjutnya ada teks lagi. Cerita tentang tong sampah gotong royong dalam bukunya. Ini Pak Yoga bacakan lagi.
Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain, terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail, dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan beribadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, itu adalah teks tentang tong sampah gotong royong. Sini anak-anak nanti dijawab pertanyaannya. Apa saja bentuk keragaman yang terdapat dalam bacaan tersebut? Ya, silakan nanti. Keragaman itu perbedaan apa yang ada dari warganya ya? Keragaman apa? Yang kedua, apa saja aktivitas yang menunjukkan tolong-menolong dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, aktivitas dalam kerjasama gotong royong tadi apa saja? Dijelaskan. Yang ketiga, apa manfaat kerjasama? Nah, kalau warga saling bekerja sama dalam aktivitas tersebut, apa manfaatnya? Apa yang harus diperhatikan agar kerjasama dalam keragaman berjalan dengan baik? Tulislah pengalamanmu dalam melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, nanti akan Pak Yoga berikan latihan soalnya. Silakan anak-anak nanti dikerjakan. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian telinga. Ya, anak-anak kita tahu bahwa telinga fungsinya adalah untuk mendengar. Nah, dalam telinga tersebut ada berbagai macam bagian-bagiannya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama ada daun telinga, ya, yang terlihat dari luar. Ini fungsinya adalah untuk mengumpulkan bunyi. Karena bentuknya juga seperti melengkung seperti itu ya. Seperti parabola ya. Jadi bentuknya itu dapat mengumpulkan bunyi. Nah, lalu bunyi akan masuk ke lubang telinga ya. Getaran bunyi yang merambat melalui udara tadi masuk melalui lubang telinga. Jadi lubang telinga ini fungsinya tempat masuknya bunyi. Kemudian dari lubang telinga akan masuk ke gendang telinga. Nah, ini adalah gendang telinga, fungsinya untuk menerima bunyi. Gendang telinga ini dapat bergetar. Jadi dia menerima getaran bunyi lalu ikut bergetar. Getarannya itu lalu akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, di sini ada tulang pendengaran, fungsinya meneruskan suara ke bunyi ya. Diteruskan. Nah, di sini ada saluran setengah lingkaran. Ya. Saluran setengah lingkaran ini mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi di sini ada semacam
cairan yang akan menjadi indikator bahwa kita itu berada di lingkungan yang datar. Kalau kita merasa habis bergerak berputar-putar, ini cairan di sini akan berputar juga dan itu akan menyebabkan perasaan seperti berputar-putar di kepalanya ya. Jadi ini mempertahankan keseimbangan tubuh. Ketika cairannya ini normal lagi, kita akan merasa normal lagi pandangannya, tidak berputar. Lalu di bawahnya ini ada koklea. Nah, ini koklea. Menerima dan meneruskan bunyi ke syaraf pendengaran. Jadi dari hasil bunyi tadi akan berupa sinyal-sinyal suara ya, akan diteruskan nanti ke otak. Jadi otak nanti yang akan menangkap sinyal suara itu dan kita menerimanya sebagai suara, sebagai bunyi. Kemudian yang di bawah ini ada saluran Eustachius. Ini menghubungkan telinga dengan mulut. Jadi telinga dengan mulut itu ada salurannya juga ya. Namanya saluran Eustachius. Makanya ada istilah dokter THT, dokter telinga, hidung, tenggorokan. Karena ketiga hal ini saling berhubungan. Itu ya. Ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita memiliki pendengaran, harus kita jaga baik-baik ya, dengan berbagai fungsinya itu sudah dilengkapi ya oleh Allah. Kita tinggal memanfaatkannya dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Ini proses mendengar tadi ya. Kalau kita punya alat musik ya, berupa angklung nih, jadi suaranya akan bergetar lalu merambat masuk ke telinga. Akan dikumpulkan oleh telinga ya, oleh daun telinga. Tadi fungsinya mengumpulkan bunyi lalu diteruskan ya, getaran dari sumber bunyi tadi ditangkap oleh daun telinga. Lalu menggetarkan gendang telinga, bunyi menggetarkan tulang pendengaran, lalu koklea menangkap bunyi dan mengirimkannya ke saraf pendengaran di otak ya. Nah, ini saraf pendengaran yang meneruskan bunyi ke otak. Itu tadi ya tentang telinga. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan dan mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Apa sih toleransi itu ya? Toleransi itu adalah sikap kita untuk saling menghormati atau menghargai perbedaan pendapat, perbedaan agama, ras, dan budaya pada setiap orang atau setiap kelompok. Jadi tidak boleh saling menjelek-jelekan atau saling bermusuhan antara agama yang berbeda-beda atau antara suku yang berbeda-beda. Nah, harus ada toleransi dan kerjasama. Jadi di Indonesia ada berbagai macam agama. Kalau umat Islam itu dia merayakannya hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Sedangkan kalau di umat Kristiani itu merayakan hari raya Natal. Kalau di umat Hindu itu ada hari raya Galungan. Ya, kalau di umat Buddha itu ada hari raya Waisak. Kemudian suku atau agama Tionghoa itu merayakan Imlek. Ya, nah, itu adalah hari raya yang ada di Indonesia dengan berbagai macam agama yang berbeda-beda. Nah, harus ada sikap toleransi dan kerjasama. Nah, perbedaan apa yang dimiliki oleh 5 sekawan? Ya, jelas tadi ada perbedaan agama. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan yang mereka miliki? Nah, sikapnya harus saling toleransi, ya, saling menghargai. Nah, kalian juga harus seperti itu ya di kelas, walaupun berbeda-beda agamanya, sukunya, harus tetap dalam belajar bisa bekerja sama, saling membantu ya, memberikan apa yang bisa kita berikan ya sama teman-temannya, tidak boleh saling bertengkar dan lain sebagainya. Nah, contohnya dalam tarian kita juga bisa saling
bekerja sama membuat formasi-formasi gerakan tarian. Contohnya adalah dari tari Bungong Jempa ini, pola-pola lantai tariannya itu berbeda-beda. Ada yang membentuk formasi pola lantai horizontal, ya seperti ini. Horizontal itu berarti polanya lurus dari kiri ke kanan. Ini namanya pola lantai horizontal. Kemudian ada pola lantai membentuk setengah lingkaran. Jadi penarinya bergerak menyebar setengah lingkaran, ya, agak melengkung seperti ini, membentuk setengah lingkaran. Ini namanya pola lantai setengah lingkaran. Lalu ada pola lantai yang membentuk lingkaran. Jadi melingkar seperti ini. Dan ada yang pola lantainya bergerak menyebar saling berpasangan. Nah, seperti ini ya bentuknya. Itu macam-macam pola lantai ya dalam tarian. Jadi fungsi dari pola lantai itu adalah supaya lebih menarik, kemudian lebih bervariasi, dan lebih indah melihatnya supaya tidak monoton. Nah, demikian anak-anak ya untuk materi tema hari ini. Jadi nanti tugasnya tadi adalah mencari gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks bacaan bekerja sama dalam keragaman. Itu dibuat ya dalam bentuk peta pikiran. Lalu tugas yang kedua tadi menjawab pertanyaan ya. Cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, ya, dua itu tugasnya untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, demikian dari Pak Yoga materi rangkuman untuk subtema 2, materi tematik. Nanti kita coba melakukan pertemuan dalam meeting ya, menggunakan Google Meet. Mudah-mudahan nanti bisa saling bertanya, berdiskusi, dan membahas tema hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.